السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Para jemaah yang mudah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang dimuliakan, kembali kita sama-sama duduk bermajlis di tempat yang mulia ini pada malam yang mulia ini, itu malam Jumat, untuk kita sama-sama mengkaji kitab yang paling mulia, kitab yang paling sahih, itu Al-Quranul Karim. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan dengan sedikit usaha kita ini yang duduk, yang bersabar dalam rangka mendengarkan penjelasan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Quranul Karim, ini sebagai bukti ya akan kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Yang seorang yang mengaku Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, Al-Quran sebagai kitabnya, semestinya bagi dia berusaha untuk memahami, untuk membaca, untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan sungguh salah satu tanda seorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia senang untuk membaca, memahami, mentadabburi firman-firman Allah. Ya, sebagaimana salah satu tanda seorang itu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika dia senang membaca, memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan ya dengan sedikit usaha kita ini dalam rangka mengkaji, mempelajari Al-Quranul Karim ini mendatangkan pahala-pahala untuk kita dan sekaligus membuktikan kita betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah yang dimuliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsir Juz' Amma
Itu kita akan bahas surah baru setelah sebelumnya kita menyelesaikan surah At-Tariq. Kita akan masuk pada surah Al-Buruj. Ya, surah Al-Buruj. Kata Syekh di sini, Suratul Buruj suratul Makkiyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil Isya. Jadi surah Al-Buruj ini sepakat para ulama menegaskan bahwasanya surah Al-Buruj ini adalah surah Makkiyah. Itu surah yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Yuqra'u biha fil Isya. Di mana surah Al-Buruj ini ada hadis yang mengabarkan kepada kita bahwasanya kita disunahkan untuk membacanya di waktu sholat Isya. Ya, dengan surah-surah yang semisalnya seperti At-Tariq, Al-A'la, Al-Lail dan semacamnya. Nah, kita langsung pada pembahasan per ayat dari surah Al-Buruj ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj." Ya, seperti pada ayat-ayat atau surah-surah sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak dari surah-surah Al-Qur'an memulai dengan sumpah. Begitu pula dengan surah Al-Buruj ini. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan as-sama, was-sama'i, demi langit. Ya, demi langit, di mana langit adalah makhluk terbesar yang kita lihat sekarang ini. Ya, yang kasat yang kita lihat sekarang ini dari makhluk-makhluk Allah yang terbesar adalah langit. Ya, makanya dalam ayat-ayat yang lain banyak Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang besarnya penciptaan langit supaya kita mengambil pelajaran. Ya, kalau makhluk saja begitu besarnya, bagaimana dengan sang pencipta itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi was-sama, demi langit, zatil buruj, yang memiliki gugusan-gugusan bintang. Nah, para jamaah yang belum melihatkan Al-Buruj itu ada beberapa makna yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Al-Buruj secara bahasa itu berarti al-zuhur, ya, sesuatu yang nampak. Ya, sesuatu yang nampak pada kebanyakan manusia itu dinamakan dengan Al-Buruj. Ya. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Buruj itu berarti Al-Qusur. Itu istana-istana. Namun pendapat yang dirajikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan Al-Buruj itu berarti An-Nujum, itu bintang-bintang. Ya, gugusan-gugusan bintang yang ada di langit sana. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Furqan, Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan. Tabarak, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan di langit itu terdapat bintang-bintang, ada gugusan-gugusan bintang. Ya. Maka ini pendapat yang rajih dan dengannya diterjemahkan dalam Al-Quran yang resmi keluaran dari Kemenak, begitu. Jadi was-sama'i dzatil buruj artinya adalah demi langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yaumil maw'ud,
dan demi hari yang dijanjikan. Ya, pada ayat kedua ini kembali Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Nah, apa yang dimaksud dengan hari yang dijanjikan? Di sini kata Syekh, annahu yuqsimu jalla wa ula bil yaumil ladzi wa'ada fihi an-nas an yuhasibahum ala a'malihim wa huwa yaumul qiyamah. Maka pada ayat kedua ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada manusia, di mana pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan menghisap, akan menghitung seluruh amal perbuatan mereka. Itulah dia hari kiamat. Jadi al-yaumil mau'ud yang dimaksud pada ayat kedua ini adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Liyadhkuran nasu anna dunya innama hiya mamar wa laysa bimustaqar. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada manusia bahwasanya dunia ini adalah darul mamar. Itu jalan, ya, atau tempat yang bukan tempat abadi bagi manusia, hanya sekedar tempat singgah bagi manusia. Walaysa bimustaqar, dan dunia ini bukan tempat yang abadi. Wa anna ad-daral akhirata wa anna ad-daral haqiqata hiya al-akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada manusia dengan sumpah pada ayat kedua surah Al-Buruj ini bahwasanya negeri yang sejati, negeri yang hakiki bagi manusia itu adalah negeri akhirat. Jadi wal yaumil mau'ud artinya adalah dan demi hari yang dijanjikan. Itu hari kiamat yang kita semua pasti akan mendatanginya, dan itu adalah fase terakhir dari perjalanan hidup kita sebagai manusia. Ya, alam terakhir yang akan kita lalui, mulai dari alam ruh, kemudian alam janin ketika kita berada dalam perut ibu kita, kemudian sekarang ini alam dunia yang kita sedang berada padanya, kemudian yang keempat adalah alamul barzakh, itu alam kubur yang di sana sudah kelihatan, ya, kelihatan sudah balasan, ya, dari setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia. Baru alam yang terakhir adalah akhirat, yang dimana, ya, akhir dari perjalanan kita tidak keluar dari dua tempat. Kalau tidak surga, ya neraka. Dan itu semua tergantung pada apa yang kita lakukan di alam yang ketiga ini, yaitu alamud dunia ini. Kemudian pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa syahidin wa mashhud, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Jadi syahid artinya yang menyaksikan, masyhud artinya yang disaksikan. Siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan? Ini banyak sekali pendapat-pendapat atau tafsiran-tafsiran dari para ulama. Ya, ada yang mengatakan asyahid itu yang menyaksikan, maksudnya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau nanti akan menjadi saksi bagi umatnya. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa, wa ji'na bika ala haula'i syahida, dan kami nanti akan datangkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas seluruh umat. Ya, maka kalau kita artikan syahid di sini artinya Nabi Muhammad SAW, maka berarti Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW.
Ada juga yang mengatakan syahid di sini maksudnya adalah umatnya Nabi Muhammad itu sendiri akan menjadi saksi bagi umat-umat yang lainnya. Ya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas." Yang artinya, dan demikianlah kami jadikan kalian wahai umatnya Nabi Muhammad SAW sebagai ummatan wasata, umat yang pertengahan. Ya, untuk kami jadikan kalian sebagai saksi bagi seluruh manusia. Ya, nah kalau kita artikan syahid berarti umatnya Nabi Muhammad SAW, berarti di sini Allah Subhanahu wa taala bersaksi dengan ya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan syahid yang menyaksikan di sini maksudnya adalah malaikat. Di mana nanti di hari kiamat malaikat akan menjadi saksi atas manusia. Ya, atau sebagian mengatakan saksi di sini maksudnya adalah semua saksi-saksi atas perbuatan manusia di dunia ini. Ya seperti kulit-kulit kita, tangan-tangan kita, kaki-kaki kita nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas setiap amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Dan nanti kaki-kaki mereka akan bersaksi atas setiap amal perbuatan yang mereka lakukan. Jadi saksi di sini umum. Semua saksi-saksi yang disebutkan dalam Al-Quran masuk dalam makna wasyahid, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Kemudian wa masyhud, dan yang disaksikan. Nah, ini juga banyak ya pendapat para ulama. Ada yang mengatakan masyhud itu artinya adalah yaumul qiyamah, itu hari kiamat itu sendiri. Ada pula yang mengatakan yaumul jum'ah, itu hari Jumat yang dipersaksikan oleh manusia tatkala mereka ya mendatangi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Begitu pula ada yang mengatakan masyhud adalah yaumul nahar, itu tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah, ketika jamaah haji ya melakukan 4 ibadah besar dalam ibadah haji. Itu pada tanggal 10 Yaumun Nahar mereka menyembelih hewan kurban, mereka menyembelih hewan hadi, kemudian juga melempar jumrah aqabah, kemudian tahallul dan seterusnya. Ada pula yang mengatakan masyhud artinya adalah Yaum Arafah, hari Arafah yang dipersaksikan oleh kaum muslimin. Ya. Nah, di sini kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wa syahidin wa masyhud, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan maksudnya adalah annahu jalla wa ula yuqsimu bi ulaika alladhina yashhaduna ala ghairihim inda Allah azza wa jalla. Bahwasanya pada ayat ketiga surah Al-Buruj ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan semua yang menyaksikan atau semua yang menjadi saksi-saksi atas selainnya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat khususnya. Fa yaumul jum'ah yashhadu inda Allah azza wa jalla liman yahduru, maka hari Jumat nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menghadirinya. Wa hakadha jawarihul insan tashhadu lahu aw alaihi, begitu pula anggota tubuh manusia nanti akan menjadi saksi atas semua amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik saksi atas amal kebaikannya ataupun saksi atas amal keburukannya. Ya, seperti dalam surah Yasin Allah berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari di mana mulut mereka itu kami segel, kami gembok. Ya, wa tukallimuna aydihim, dan yang berbicara pada saat itu adalah tangan-tangan mereka.
wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, atau setiap amal perbuatan yang mereka lakukan. Nah, kemudian selanjutnya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada surah Al-Buruj ini ayat 1 sampai ayat 3, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 hal, di mana tidak disebutkan isi dari sumpahnya. Ya, Allah bersumpah demi langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang, ayat pertama. Allah bersumpah dengan hari kiamat, pada ayat kedua. Allah bersumpah dengan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Kemudian isi sumpahnya itu apa? Ya, tidak disebutkan pada surah Al-Buruj ini. Beda dengan surah-surah yang lainnya, selalu disebutkan isi dari sumpahnya, tujuan dari sumpahnya. Maka para ulama menyebutkan isi atau tujuan dari 4 sumpah Allah Subhanahu wa taala pada ayat pertama sampai ayat keempat itu adalah muqaddar pada la tub'atsunna. Jadi kalian wahai manusia itu betul-betul akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena surah Al-Buruj ini diturunkan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka itu mengingkari tentang hari kebangkitan. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu menyangka mereka tidak akan dibangkitkan ya nanti di hari kiamat. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, bahwa saya tidak demikian. Sungguh kalian betul-betul pasti akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, dan kalian akan dikabari tentang setiap amal perbuatan yang kalian lakukan, dan itu semua mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu, ya kata para ulama, kandungan atau tujuan dari sumpah Allah Subhanahu wa taala pada 3 ayat pertama surah Al-Buruj ini adalah untuk meyakinkan kepada orang-orang kafir Quraisy khususnya dan kepada kita secara umum bahwasanya kita itu pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Kemudian pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qutila ashabul ukhdud. Binasalah atau terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Ya. Jadi binasalah atau terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Lah kok orang yang membuat parit terlaknat? Maksudnya apa? Ya, disinilah kita dalam memahami Al-Quran tidak bisa hanya letter luck begitu saja. Ya, terlaknatlah, binasalah orang-orang yang membuat parit. Berarti gak boleh buat parit dong? Enggak. Ya, bukan itu maksudnya. Nah, siapa yang dimaksud dengan ashabul ukhdud? Itu orang-orang yang membuat parit, yang Allah Subhanahu wa taala pastikan mereka itu adalah orang-orang yang terlaknat. Allah Subhanahu wa taala pastikan mereka itu adalah orang-orang yang binasa. Siapa mereka? Nah, di sini para ulama menyebutkan ada beberapa pendapat. Di antaranya yang pertama, yang dimaksud dengan ashabul ukhdud itu adalah seorang raja yang bernama Yunuas, ya, yang hidup sebelum Rasulullah SAW yang berkuasa di negeri Yaman. Namanya Zunawas, ya, Zunawas. Dia ini beragama Yahudi dan dia
membunuh orang-orang Nasrani yang ada di Yaman. Namanya Yusuf Zanuwas. Jadi kalau kita baca tentang sejarah, ya sejarah Arab, sejarah keberadaan orang-orang Arab, itu kita akan temukan sejarah penjelasan tentang Raja Yusuf Zanuwas ini. Dia adalah raja yang zalim, yang beragama Yahudi, di mana dia membunuh-bunuhi orang-orang Nasrani yang hidup di zamannya. Dia membuat parit, yang parit itu kemudian diisi dengan api yang berkobar, yang menyala. Lantas kemudian dipaksa orang-orang Nasrani untuk masuk ke dalam agama Yahudi, yang tidak mau dilemparkan ke dalam parit itu. Bahkan disebutkan dalam sejarah, Zanuwas ini membunuh 20.000 dari orang-orang Nasrani. Nah, ini yang disebutkan Qutila ashabul ukhdud. Ya, sungguh binasa dan terlaknat ashabul ukhdud, itu orang-orang yang membuat parit untuk membunuh orang-orang beriman di zaman itu. Ya, di zaman itu. Nah, namun pendapat yang lebih kuat yang disebutkan oleh sebagian para ulama, ashabul ukhdud itu adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang kisah seorang tukang sihir dan seorang pemuda. Ya, ini disebutkan dalam riwayat yang sahih. Bahkan itu ada filmnya. Ya, Ashabul Ukhdud. Nah, kita akan bacakan kisah ini yang lumayan panjang. Ya, kisah Ashabul Ukhdud ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat yang sahih. An Suhaib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Suhaib bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun." Jadi dahulu di zaman umat-umat sebelum kalian, dan Nabi SAW, ada seorang raja yang dia memiliki tukang sihir. Ya, falamma kabira qala limalikin inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman wa'allimhu as-sihr. Nah, ketika tukang sihirnya raja ini, ya tukang sihirnya raja ini sudah tua, ya maka dia pun mengatakan kepada sang raja, "Wahai raja, engkau lihat, aku ini sudah tua. Ya, maka engkau carikan untukku seorang pemuda yang aku akan mengajarkan kepada dia sihirku ini. Ya, supaya ada tempat aku menurunkan ilmu sihirku ini, dan dia nanti sebagai pendampingmu untuk melanjutkan diriku." Begitu. Terus kemudian fab'atha ilayhi ghulaman yu'allimuhu fakana fi tariqi idza salaka rahibun faqa'ada ilayhi wa sami'a kalamuhu fa'ajabahu fakana idza ata sahir marra birahib wa qa'ada ilayhi. Lantas kemudian sang raja pun mencarikan seorang pemuda, dan didapati ada seorang pemuda yang pas untuk dijadikan sebagai yang mewarisi ilmu sihir dari tukang sihirnya raja ini. Maka si pemuda ini pun mulai belajar kepada si tukang sihir ini. Ya, belajar sihir. Kemudian si pemuda ini dalam perjalanannya dari rumahnya ke istana tempat tukang sihir itu ngajarin dia sihir, dia bertemu dengan seorang rahib. Ya, seorang pendeta yang masih lurus di zaman itu, ya. Kita bicara Nasrani zaman dulu ketika masih benar ajarannya. Jadi pemuda ini berjumpa dengan seorang pendeta, dan dia mendengarkan banyak hal dari pendeta itu tentang agama yang lurus ini. Ya. Maka si pemuda ini pun tertarik dengan ajaran si pendeta ini. Ya, kita katakan ulama lah. Setelah mendengarkan petuah-petuah, ya, ajaran-ajaran dari si ulama ini,
pemuda itu pun berangkat menuju tukang sihir, belajar sihir. Jadi dua-duanya dipelajari oleh si pemuda ini. Nah, sehingga menjadikan pemuda ini apa? Terlambat untuk datang kepada tukang sihir ini, maka dia pun dipukuli oleh tukang sihir. Ya, maka si pemuda ini pun mengeluhkan bahwasanya dia karena sering mendengarkan nasihat-nasihat agama dari si pendeta ini, dia sering dipukuli oleh tukang sihir. Maka si pendeta itu mengatakan, ya nanti kalau kamu ditanya oleh tukang sihir itu, katakan kamu terlambat gara-gara ada urusan pada keluargamu. Dan kalau keluargamu nanya, ya kenapa kamu terlambat pulang, katakan kamu itu lama belajarnya pada tukang sihir. Dan begitu seterusnya. Kemudian hingga tiba suatu hari, ketika si pemuda ini dalam perjalanan pulangnya, ya dari tukang sihir atau dari pendeta menuju rumahnya, dia mendapati di tengah jalan ada hewan yang besar yang menghalangi jalan manusia. Nah, maka kemudian si pemuda ini pun mengatakan, sekarang aku ingin melihat ajaran mana yang benar. Apakah ajarannya tukang sihir itu, ataukah ajarannya si rahib, sang rahib atau sang pendeta itu. Maka dia pun mengambil batu, kemudian dia mengatakan, Allahumma, ya Allah, in kana amra rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhi dabbah hatta yamdiyan nas. Kata pemuda ini, ya Allah, kalau seandainya apa yang diajarkan oleh pendeta itu lebih baik dari yang diajarkan oleh tukang sihir itu, maka jadikan hewan yang menghalangi jalan manusia ini terbunuh dengan lemparan batuku ini. Maka dia pun melempar hewan itu dengan batu kerikil kecil, langsung mati. Nah, maka di sanalah kemudian pemuda ini yakin betul bahwasanya yang benar adalah ajaran sang pendeta atau sang ulama tadi itu. Kemudian keesokan harinya, pemuda itu pun ketika berjumpa dengan sang ulama ini, dia menceritakan apa yang sudah dia alami kemarin itu. Maka sang ulama ini pun mengatakan, "Ai bunayya, antal yauma afdala minni." Kata pendeta itu, wahai anakku, sekarang ini engkau itu lebih hebat daripada diriku, lebih afdal daripada aku. Qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubla fa ini betalaita fala tadulla alayya. Kata sang ulama ini, ya wahai anakku, ya sungguh aku melihat kamu ini sekarang sudah lebih hebat dariku. Dan aku melihat kamu ini nanti pada saatnya pasti akan mendapatkan ujian. Dan kalau kamu tertimpa ujian, ya jangan engkau kabari tentang keberadaan diriku di tempat ini. Maka si pemuda itu pun mengiyakan. Kemudian pemuda ini pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia bisa menyembuhkan orang buta. Dia bisa mengobati orang yang terkena baros, penyakit kulit, kusta dan semacamnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia bisa mengobati itu semua. Sampai kemudian kemahiran, keahlian dari pemuda ini terdengar oleh penasehat sang raja yang dulunya nyari pemuda ini untuk mempelajari sihir itu. Terdengarlah kehebatan sang pemuda ini oleh penasehat sang raja, di mana penasehat raja ini sedang tertimpa penyakit kebutaan. Maka dia pun memanggil pemuda tadi. Kemudian diberikan kepada dia hadiah yang begitu banyak. Kemudian sambil
penasihat raja itu mengatakan, faqala ma hahuna ilaka ajma' in anta syafaitani. Kata penasihat raja itu, semua hadiah ini aku akan berikan kepadamu apabila engkau bisa mengobati penyakit butaku ini. Apabila engkau bisa mengembalikan penglihatanku, maka semua hadiah ini aku akan berikan kepadamu. Apa jawaban pemuda ini? Kata dia, inni la ashfi ahadan, innama yashfillah. Sesungguhnya, kata dia, aku ini tidak bisa menyembuhkan seseorang. Yang bisa menyembuhkan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in amanta billah da'autullah fasyafaka. Kata pemuda ini, kalau engkau beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku akan berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu. Maka dengan izin Allah engkau akan disembuhkan. Maka penasihat raja ini pun mengikuti arahan dari sang pemuda ini. Dia pun beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lagi mengakui sang raja itu sebagai Tuhannya. Karena disebutkan raja itu mengaku sebagai Tuhan. Ya, maka penasihat raja ini mengatakan, aku beriman kepada Allah, Tuhannya pemuda ini. Maka kemudian dengan izin Allah penglihatannya kembali. Dia sembuh dari kebutaannya. Kemudian penasihat raja ini pun datang kepada raja dan duduk di sampingnya. Maka seketika kemudian sang raja terheran-heran. Dia mengatakan, marradda ilaika basaraka. Siapa yang bisa mengembalikan penglihatanmu? Bukankah kau sebelumnya buta, tapi sekarang kau sudah bisa melihat lagi? Siapa yang bisa mengembalikannya? Maka kata penasihat raja ini, Rabbi. Kata dia, Tuhanku yang bisa mengembalikan penglihatanku. Qala walaka rabbi ghairi. Di sini awal mula dari ujian itu. Sang raja mengatakan, memangnya engkau punya raja selain memangnya engkau punya Tuhan selain aku? Kata penasihat raja ini, Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian sang raja langsung marah besar. Penasihatnya itu pun langsung disiksa, ya, untuk supaya dia ngaku memberitahukan siapa yang mengembalikan penglihatannya itu. Disiksa terus menerus sampai penasihat raja ini pun ngaku bahwasanya yang mengobatinya itu adalah sang pemuda tadi itu. Maka kemudian pemuda itu pun dipanggil oleh sang raja. Maka kemudian raja pun kembali menyiksa atau mengatakan kepada si pemuda itu, ya, ai bunayya, kata sang raja, qad balagha min sirika ma tubril akma wal abras wa taf'al. Sang raja mengatakan, wahai anakku, ya, sekarang itu engkau begitu hebatnya, engkau bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang penyakit kusta, ya, dengan sebab sihir yang telah diajarkan oleh tukang sihirku kepadamu. Kata pemuda itu, enggak. Ya, sesungguhnya aku itu tidak bisa menyembuhkan seseorang. Yang menyembuhkan seseorang itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pemuda itu diazab, disiksa oleh si raja ini. Sampai dia ngaku yang mengajarinya adalah siapa? Rahib tadi itu. Pendeta atau ulama itu. Maka rahib atau pendeta itu pun dipanggil oleh sang raja. Ya, kemudian sang raja itu pun mengatakan kepada si pendeta atau si rahib yang mengajarkan pemuda itu, irji andinika, kembalilah engkau kepada agamamu yang semula. Artinya kafirlah engkau, akui aku sebagai Tuhanmu, kata sang raja. Tapi si rahib ini, si pendeta ini tentunya menolak, mengatakan Tuhanku hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka raja pun marah besar, lantas kemudian disuruh algojonya untuk meletakkan gergaji di kepalanya, sambil dipaksa dia untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tetap enggan. Nah, kemudian kepalanya itu dibelah dua ya oleh si algojo itu, sampai terjatuh bagian dari kepalanya. Ya, dan dia tetap bersabar di atas keimanannya. Nah, setelah itu kemudian si raja kembali kepada penasehatnya itu, memaksa dia untuk kembali kepada agamanya yang semula, itu mengakui raja sebagai tuannya. Maka penasihat raja itu pun enggan. Maka ya dilakukan seperti apa yang dilakukan kepada pendeta yang sebelumnya, digergaji kepalanya menjadi dua, terbelah dan jatuh sehingga mati. Nah, kemudian giliran si pemuda ini, ya sang raja mengatakan kepada prajurit-prajuritnya, kalian bawa pemuda ini ke bukit yang tinggi, kemudian lempar dia dari atas bukit itu. Maka kemudian si pemuda itu pun dibawa ke bukit yang tinggi. Namun ya sebelum sampai ke puncak bukit itu, si pemuda ini berdoa mengatakan, ya Allah, selamatkanlah aku dari orang-orang ini. Maka seketika bukit itu bergetar, terjadi semacam gempa, ya sehingga prajurit-prajurit raja itu semuanya mati. Yang selamat cuma pemuda itu. Pemuda itu kembali kepada sang raja. Ya, kembali kepada sang raja mengatakan, mana prajurit-prajuritku? Maka si pemuda itu mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkanku dari mereka. Maka sang raja mengatakan kepada prajurit yang lainnya, kalian bawa pemuda ini ke tengah lautan, kemudian ikat dia dan lempar dia di tengah lautan. Maka dibawa ya dengan sebuah kapal atau semacamnya. Nah, ketika sudah berada di lautan, pemuda itu berdoa lagi mengatakan, ya Allah, selamatkanlah aku dari orang-orang ini. Maka seketika terjadi badai sehingga kapal itu terbalik, semua prajurit itu mati, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan si pemuda itu lagi. Dia kembali lagi kepada sang raja. Sang raja terheran-heran mengatakan, mana prajuritku? Kata si pemuda ini, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan aku dari mereka semua. Maka ya si pemuda itu mengatakan kepada sang raja, engkau itu tidak akan pernah bisa membunuhku kecuali dengan satu cara, kecuali kalau engkau mengikuti apa yang aku perintahkan, baru engkau bisa membunuhku. Maka sang raja mengatakan, bagaimana aku bisa membunuhmu? Maka kemudian si pemuda ini mengatakan, ya engkau undang seluruh manusia, rakyatmu engkau undang semua di satu tanah lapang, kemudian engkau letakkan aku di sebuah pohon dan salib aku ikat, dan engkau ambil anak panah dari tempat panahku, kemudian ketika engkau melempari aku dengan anak panah itu dari busur yang sudah dipersiapkan, hendaknya engkau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya pemuda ini. Maka si raja pun ikut, dikumpulkan manusia, kemudian si pemuda ini diikat. Pas mau dipanah, raja mengatakan dengan Tuhannya pemuda ini, baru dilempar sehingga mengenai bagian pelipis pemuda itu, langsung meninggal. Seketika kemudian penduduk, ya masyarakat, rakyat dari raja ini menyaksikan itu semua, dan mereka semua beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Semua teriak mengatakan, amanna bi rabbil ghulam, kita semua beriman dengan Tuhannya pemuda ini. Seketika sang raja langsung marah besar lagi. Seluruh rakyatnya beriman. Maka raja ini pun membuat parit ini. Kembali kepada surah Al-Buruj ini, dia buat parit, kemudian parit itu ya dibakar
ya api di sana, kayu bakar yang menyala-nyala. Satu persatu rakyatnya ya disuruh untuk kufur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Yang tidak nerima dilempar ke parit itu. Semua rakyatnya satu persatu. Ya, yang tidak mau kembali kepada kekufuran dilempar ke parit yang sudah berisi api yang menyala-nyala itu. Sampai kemudian ada seorang ibu yang lagi menggendong bayinya. Ya, dikatakan, engkau mau kembali kepada agamamu semula, mengakui si raja ini sebagai Tuhanmu, ya, atau engkau akan dilemparkan ke dalam parit yang berisi api ini. Awalnya sang ibu ini ragu-ragu, kan dia bawa bayi, tapi di sana bayinya mengatakan kepada ibunya, ya, wahai ibundaku, bersabarlah, sungguhnya engkau itu berada di atas kebenaran. Maka si ibu ini dengan tegar mengatakan, aku lebih memilih untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sang ibu dan bayi itu pun dilemparkan ke dalam parit yang berisi api tadi. Nah, inilah dia tafsir dari kutila ashabul ukhdud, binasalah, terlaknatlah orang-orang yang membuat parit itu ini. Raja dan prajurit-prajuritnya, penolong-penolongnya yang mereka membakar, membunuh-bunuhi orang-orang yang beriman yang ada di zaman tersebut. Ya, demikian yang ulun bisa sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.